Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan, saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap menyertai kita semua dan memberkati kita. Kita berterima kasih Tuhan sudah himpunkan kita dalam ibadah doa dan penyembahan ini. Mari sebelum kita mulaikan ibadah kita akan tundukkan kepala menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, ya Tuhan. Engkau sudah berkemurahan kepada kami, sudah menolong serta memberkati kami. Bahkan lebih dari itu, Engkau sudah melindungi kami sepanjang hari ini dan kami berkegiatan Tuhan. Dan sore hari ini kembali Engkau himpunkan kembali untuk kami beribadah kepadamu. Dan itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ini ke tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan semangat yang baru, memberikan satu kerinduan untuk kami bisa beribadah kepadamu. Kami mengaku Tuhan banyak kekurangan, banyak kelemahan. Siapa kami ini jika Engkau tidak menolong, tidak memakai kami bukan apa-apa. Dan itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke tangan-Mu. Biar pertolongan Tuhan itu semakin nyata, khususnya dalam ibadah sore pada malam hari ini Tuhan, dalam ibadah doa dan penyembahan. Dan sekarang Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu. Kami mengundang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Namun demikian kami menyadari Tuhan, di saat kami beribadah, di saat kami memuliakan nama Tuhan, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga Tuhan bisa mengganggu, merongrong kami. Dan itu sebabnya kami serahkan ke tangan-Mu dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pelan-pelan semua alat-alat yang digunakan yang berkaitan dengan ibadah ini pun kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan yang menolong dan menguasai semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau memuji membesarkan nama-Mu. Berikan roh kudus-Mu, roh sukacita untuk kami boleh mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk kita melakukan puji-pujian kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan melakukan pujian. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Bagi Allah yang tak berkenan di hadapannya, Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Untuk yang tertulis takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah takkan dipadamkannya. Yang
akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Berharga bagi Allah, ada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kostum gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, pujian ini begitu indah buat kita. Ya, satu kalimat dia katakan, Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Lewat pengorbanannya itulah wujud bukti kasih-Nya untuk kita, khususnya orang-orang berdosa. Ya, puji Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita tidak bisa membalas kasih-Nya Tuhan. Yang kita bisa lakukan adalah kita mau beribadah, kita mau melayani Tuhan, taat dan dengar-dengaran kepada Dia. Mari kita akan lakukan pujian kita, ya, untuk kita menyambut firman Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apa
apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersama tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Sungguh Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tentu dalam rencana dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan hati kami, hati yang penuh syukur kepadamu. Biarlah kami boleh mensyukuri apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan kepada kami. Sebab kami meyakini Tuhan, setiap peristiwa, setiap kejadian yang terjadi, yang juga paling boleh alami, kami yakin bahwa itu seizin Engkau untuk membawa kehidupan kami, untuk semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, untuk membawa kehidupan kami, untuk semakin hari semakin bertekun, semakin berserah hanya kepadamu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami untuk tekun membaca firman-Mu. Ajarkan kami untuk tekun dalam mendengarkan firman-Mu. Dan urapilah firman-Mu Tuhan. Dan urapi kami sekalian, supaya sungguh nyata firman-Mu boleh sungguh-sungguh Tuhan
menolong kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu Tuhan, yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan juga memakai para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para gembala dan tugas pelayanannya. Tuhan memberikan pembukaan firman-Mu Tuhan untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu, sehingga setiap firman-Mu dibentangkan, ditaburkan dalam setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Sungguh-sungguh Tuhan, jemaat-Mu boleh mengalami kebangunan rohani. Terima kasih Tuhan, urapi kami sekalian Tuhan, dan urapan yang sama kuat yang datangnya dari surga sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pun hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan. Sebab hamba menyadari siapakah hamba ini. Jika Tuhan tidak pakai hamba ini, hamba bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu sebabnya Tuhan tolong memberikan kemurahan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih sehingga firman yang dibentangkan ini sungguh-sungguh menyentuh hati kami, mengoreksi hati kami, menyucikan hati kami untuk membawa kehidupan kami sewaktu-waktu benar-benar tanpa cacat dan kerut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu semua Tuhan yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing. Dudukkan dengan tenang, memberikan hati yang merindukan perkataan-Mu seperti Maryam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan, kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, pada sore hari ini, ya sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, biar kita siapkan hati kita atur hati kita untuk kita siap menyambut firman Tuhan. Kami tadi sudah kita berdoa bersama-sama, menyerahkan hati kita, menyerahkan hidup kita untuk supaya betul-betul firman itu yang kita dengar ini, saudara sekalian, betul-betul menjadi menjadi suatu praktek pada akhirnya setelah kita mendengar dengan benar, saudaraku. Dan firman itu masuk dalam pikiran hati kita dan menjadi iman saudara sekalian. Maka firman iman itu bisa menjadi praktek dalam kehidupan kita, dalam arti lewat firman Allah yang kita dengar, lewat ibadah-ibadah yang sedang berlangsung, yang berlangsung semacam ini, saudaraku, betul-betul akan memberikan suatu koreksi, teguran, bahkan satu peringatan, juga nasihat untuk kita, untuk supaya sungguh-sungguh kehidupan kita menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Apalagi di hari-hari ini kita sedang memeriksa tentang bagaimana kuasa salib Kristus itu, bagaimana tongkat yang diangkat itu, salib yang ditinggikan itu, saudaraku, di dalamnya penuh kuasa. Ada kuasa untuk membawa kehidupan kita, terutama diselamatkan oleh Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena salib Kristus, lewat Injil tentang keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara cuma-cuma, saudaraku, untuk kita dengar, untuk kita percaya, dan kita yakin, sehingga Tuhan sebutkan kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang juga berhak untuk menerima waris. Sebab anak itulah yang berhak untuk menerima waris. Itu sebabnya biarlah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kemarin dalam ibadah PA saya mengatakan, jika Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita,
dan kita sudah diselamatkan itu, biar kita tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, ya. Mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu satu. Ya, yang kita bisa lakukan adalah ya lewat ibadah-ibadah, lewat pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita ini. Inilah sikap takut dan hormat kita kepada Tuhan, oleh karena Tuhan sudah menolong, sudah menyelamatkan kehidupan kita seperti sekarang ini. Tetapi kita juga harus ingat bahwa tujuan akhir bukan hanya kita diselamatkan, saudaraku, tapi Tuhan sampai membawa kita kepada satu kesempurnaan. Itu sebabnya kita jangan puas hanya kita diselamatkan, tapi sungguh-sungguh kita juga harus mau mengerjakan keselamatan itu lewat ibadah-ibadah, lewat pelayanan kepada Tuhan. Kemarin Tuhan mengingatkan kepada kita dulu, kita bukan umat, sekarang menjadi umatnya. Dulu kita tidak dikasihani, sekarang kita sangat dikasihani. Dan itu sebabnya apa yang bisa kita lakukan? Tadi saya mengatakan ibadah dan pelayanan. Ya, dalam ayat mengatakan untuk kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi alat-alatnya Tuhan. Jadi kehidupan yang melayani, yang menjadi kehidupan imam, ya, seorang pelayan Tuhan, seorang imam, ya, yang sudah disebutkan menjadi kepunyaan Allah sendiri. Dan sekarang tugas kita adalah untuk juga memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya, bukan dari perbuatan kita yang hebat, tetapi perbuatan Dia. Artinya kemarin saya mengatakan pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan, itulah yang kita saksikan. Kita beritakan, itu artinya kita saksikan. Sehingga sungguh-sungguh pada akhirnya kita menjadi kehidupan yang diberkati, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi kuasa salib itu begitu luar biasa. Memang itu kebodohan bagi orang yang akan binasa, tapi itu kekuatan Allah bagi kita yang diselamatkan. Kekuatan Allah. Jadi berita tentang salib ini, berita tentang korbannya Kristus itu, ya, berita tentang Kristus yang ditinggikan itu merupakan satu kekuatan Allah kepada kita. Justru ketika kita menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu persoalan yang rasanya mungkin sulit untuk kita bisa menyelesaikan itu, tetapi bagi Tuhan itu, tadi Pujian mengatakan tidak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bagikan laut Kolsom itu yang membentang di hadapan bangsa Israel yang besar itu, mustahil untuk dia bisa mencapai seberang itu. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada berani mustahil, ya, untuk supaya bisa sampai ke seberang. Itu sebabnya lewat salib Kristus, lewat tongkat yang diangkat oleh Musa ini, sanggup untuk membelah. Jika kita meninggikan salib Kristus, apapun, seluas sedalam apapun masalah persoalan kita, tetap saja Tuhan itu sanggup untuk memberikan pertolongan, membelah, menyelesaikan masalah itu, ya, bersama Tuhan. Ya, justru kalau kita mau menyadari suatu, ya, mau menyadari justru adanya masalah-masalah yang Tuhan izinkan kepada kita. Pertama, untuk kita bisa mengoreksi, kesempatan untuk kita bisa mengoreksi diri, ya, mengoreksi diri, tapi sekaligus itu kesempatan untuk kita
bisa menyembah kepada Tuhan, saudaraku. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat, saudaraku. Ya, coba kita akan membaca 1 Petrus pasal yang keempat. Saya teringat ayat itu, saudara sekalian. 1 Petrus pasal yang 4 ini Tuhan mengingatkan lewat Rasul Petrus, saudaraku, untuk supaya kita juga mempersiapkan diri, saudaraku. Mempersiapkan diri justru menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini. Pasal 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, jadi jelas ya Kristus sudah tergantung di kayu salib, menderita secara badani, maka kamu pun harus juga mempersenjatai, artinya mempersiapkan dirimu atau mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi ini sesungguhnya kalau kita bisa melihat ayat ini, saudara sekalian, justru masalah-masalah persoalan-persoalan yang bisa menyebabkan oleh karena kita harus mengalami satu penderitaan secara jasmani, secara daging, yang kita alami sakit secara daging ini, saudaraku. Ayat jelas mengatakan kesempatan kita untuk kita berhenti berbuat dosa. Kesempatan untuk kita berserah kepada Tuhan. Kesempatan Tuhan itu ingin memurnikan iman kita. Ya, begitu luar biasa Tuhan itu. Itu sebabnya kita berterima kasih dengan pengalaman-pengalaman yang selama ini mungkin juga kita alami bersama Tuhan. Kembali, saudara sekalian, saya akan menunjukkan kembali. Jadi berita tentang keselamatan, tentang salib Kristus ini, ini kemarin saya juga menunjukkan, saudara sekalian, ya ini harus berlanjut sebab setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, maka Tuhan menjadikan kita ini sebagai umatnya, dijadikan sebagai umatnya untuk apa? Untuk Tuhan itu mau membawa kehidupan kita, untuk kita masuk dalam kesatuan rumah Allah, dalam arti kita dibawa oleh Tuhan untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Ini arah tujuan dari keselamatan itu. Tuhan mau jadikan kita. Kenapa Tuhan akan membawa kita kepada bangunan rumah Allah, menjadi tubuh Kristus itu? Untuk supaya setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, yang disebutkan kamu adalah bait Allah. Artinya bait Allah itu adalah tempat untuk Allah itu berdiam. Tujuannya adalah untuk supaya Allah itu tinggal, Allah itu diam dalam kehidupan kita. Ini inti daripada tujuan daripada keselamatan itu, saudara. Tuhan mau bawa sampai kita menjadi mempelai perempuannya, yang pada akhirnya nanti maka kita bisa layak untuk menyambut mempelai pria surga. Itulah Kristus yang juga adalah kepala gereja. Puji Tuhan. Sekarang kita akan masuk perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tetapi dalam ruas jalan yang pertama ini adalah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, dalam ruas yang pertama ini untuk menuju Gunung Sinai. Sampai di Gunung Sinai. Dan Tuhan sudah banyak dalam perjalanannya pengalaman bangsa Israel, banyak pengalaman pahit getih dalam perjalanan itu, dan mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam perjalanan mereka itu sampai di Gunung Sinai. Yang saya ingin tunjukkan kepada kita, apa yang diperoleh setelah bangsa Israel dalam pimpinan Musa ini sampai Gunung Sinai. Ini yang saya ingin tunjukkan.
Sebab Tuhan itu kalau dia menuntun umatnya, pasti ada tujuan dan hasilnya itu pasti. Dan Tuhan tunjukkan dalam perjalanan ini, dalam perjalanan Israel ini, sampai di Gunung Sinai ini, ada dua hal. Setelah dia sampai Gunung Sinai ini, ada dua hal yang Musa terima, untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Sebab setelah dia sampai di Gunung Sinai, maka Tuhan perintahkan dia untuk dia naik ke Gunung Sinai itu. Dan setelah selama 40 hari dan 40 malam dia berpuasa tanpa makan dan tanpa minum, ini luar biasa. Maka Tuhan berikan dua hal kepada Musa ini. Yang pertama adalah dua loh batu dengan 10 hukum yang ada di dalamnya. Dan yang kedua adalah tabernakel. Ini kita baca, lebih baik kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-24, Keluaran pasal 24, nanti tentang 10 hukumnya itu, ya di pasal yang ke-20, Keluaran pasal 20 itu adalah 10 hukum di sana. Atau juga ditulis dalam kitab Ulangan pasal ke-5. Tapi mari kita baca dulu. Kita akan membaca dulu Keluaran pasal yang ke-24, ya. Ayat yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-24 ayat 12. Ya, untuk kali ini kita akan banyak membaca, untuk supaya kita bisa mengerti, kita tahu, Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, ini setelah sampai Gunung Sinai, sudah sekalian, etapa pertama atau ruas jalan pertama dari Mesir sampai Gunung Sinai ini. Setelah sampai di Gunung Sinai, maka ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Jadi Tuhan itu luar biasa. Sampai di Gunung Sinai, Tuhan membawa Musa naik ke atas gunung, sebab di sana Tuhan akan memberikan hukum dan perintah yang disebutkan yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Bukan Musa yang menulis, tapi Allah sendiri yang menuliskan hukum itu. Untuk apa? Ayat mengatakan untuk diajarkan kepada mereka, kepada bangsa Israel. Untuk apa? Untuk supaya bangsa Israel ini tahu hukum dan mengerti hukum, dan sampai nanti bisa melakukan hukum-hukum Allah yang Tuhan tuliskan. Dan Musa tugasnya untuk mengajarkan yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Ini jelas ya, clear ini. Bagaimana Tuhan itu menuntun Musa untuk dia naik ke atas gunung. Ayat yang ke-23. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Ini luar biasa. Dari sini kita bisa melihat pengikutan Yosua ini kepada Musa, atau Musa terhadap Yosua sebagai abdinya. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya
datanglah kepada mereka. Ini artinya ya kalian semua jangan ganggu aku. Di sana kan masih ada Harun dan ada Hur. Kalau kamu ada masalah persoalan yang menyangkut kehidupan, menyangkut apa, sepanjang Musa itu di atas gunung, aku naik ke atas gunung atas perintah Tuhan. Kalau ada perkara, ada masalah, datanglah kepada Harun dan Hur. Ini orang-orang yang juga dipercaya, saudara sekalian, untuk bisa menghadapi atau menyelesaikan masalah dari umat yang bermasalah. Puji Tuhan. Ya, dan seterusnya. Ayat yang ke-15, maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemudian Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Maka hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Jadi luar biasa, ada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Menunggu 6 hari, dan pada hari yang ke-7 baru dipanggilnya Musa di tengah-tengah awan itu. Ayat 17, tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Ayat 18, masuklah Musa di tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Jadi ini suatu perjuangan untuk bisa mendapatkan 2 loh batu ini, yang nanti juga akan ditambahkan yang satu, yaitu yang kedua yang diperoleh Musa, yaitu perintah untuk membangun atau membuat tabernakel. Ya, membuat fase 25 mulai ayat 1 itu merupakan suatu perintah, ya, petunjuk untuk mendirikan kemah suci, ya, dan mengenai persembahan khusus itu nanti diatur. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa ketika Musa itu naik ke atas gunung, ada 2 hal yang dia terima. Atau lebih baik kita baca dulu, kita baca dulu ini 2 loh batu ini. Yang pertama yang diterima. Sekarang fase 25 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel. Jadi ini Tuhan berfirman ini ketika dia di atas gunung, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kau pungut persembahan khusus kepadaku itu, dan seterusnya, saudara sekalian. Dan ini ya jenis persembahan yang harus dipersembahkan. Sekarang saya akan masuk ayat yang ke-8, perhatikan. Ya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuat. Jadi ini perintah ini, saudaraku, untuk membuat kemah suci ini bukan sembarangan saja, saudaraku. Tapi Musa diperintahkan untuk membuat kemah suci atau tabernakel itu seperti apa yang diperlihatkan Tuhan ketika dia ada ya di atas gunung. Tuhan perlihatkan itu. Tuhan perlihatkan itu. Ya, untuk supaya Musa membuatnya. Jadi tadi saya mengatakan, jadi ketika ya Musa dan bangsa Israel sampai ke gunung Sinai, dan Tuhan perintahkan Musa naik ke atas gunung dan berpuasa 40 hari 40 malam, ada 2 hal yang dia terima. Yang pertama tadi saya mengatakan 2 loh batu.
dua loh batu. Apa itu dua loh batu? Inti dari dua loh batu ini, inti dari dua loh batu ini adalah berbicara tentang kasih. Kasih kepada Allah, yang pertama, juga kasih kepada sesama. Kalau diringkas 10 hukum Allah itu satu. Kalau diringkas menjadi dua, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tapi intinya dua loh batu ini berbicara tentang kasih. Berbicara tentang kasih. Dalam kalangan kita, saudara sekalian, dua hal ini tidak bisa terpisahkan, saudaraku. Dua loh batu ini yang nanti akan memuncak atau fokus atau sentral daripada loh batu ini adalah kasih. Inilah saudara sekalian yang dari cikal bakalnya, ya, cikal bakalnya dari pengajaran yang kita anut ini adalah pengajaran mempelai, ya, atau bahwa pengajaran mempelai ini jelas berbicara tentang kasihnya Allah. Ya, jelas berbicara tentang kasihnya Allah. Lalu yang kedua, saudaraku, yang diterima adalah yaitu tabernakel atau kemah suci, perintah untuk membangun kemah suci atau tabernakel untuk supaya Allah itu berdiam. Artinya tabernakel itu adalah tempat untuk Allah berdiam. Tabernakel ini, inti daripada tabernakel ini, inti daripada tabernakel ini adalah berbicara tentang kehendak Allah. Berbicara tentang kehendak Allah. Jadi sentral, ya sentral atau fokus, ya, dari pengajaran tabernakel yang kita yakini, yang kita selalu pelajari ini, saudaraku, adalah tentang kehendak Allah. Nah, itu sebabnya saya harus mengatakan bahwa dua pengajaran ini juga tidak akan bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Ini selalu saling mengisi, saudaraku. Tidak bisa dipisah. Kenapa? Ketika kita bicara tentang dua loh batu, atau kita bicara tentang kasih, saudaraku, atau saya katakan di dalam kasih, saudaraku, maka kita bisa mengerti tentang kehendak Allah. Ya, di dalam kasih. Kasih ini adalah Allah. Allah itu kasih. Kasih adalah pribadi Allah, saudaraku. Kalau kita ada kasih, kita di dalam kasih atau di dalam kasih, maka kita bisa mengerti tentang kehendak Allah. Saudara sekalian. Tapi sebaliknya juga, di dalam kehendak Allah, itulah pengajaran tabernakel, saudaraku. Ya, yang kita yakini ini, saudara sekalian. Di dalam kehendak Allah, maka kita juga mengerti akan kasih Allah. Itu sebabnya kedua-duanya ini merupakan suatu kesatuan, saudaraku, yang tidak boleh dipisahkan. Ini nggak boleh, tidak mungkin akan terpisah, saudara. Tadi saya mengatakan di dalam kasih kita mengerti tentang kehendak Allah. Ya, di dalam kehendak Allah kita mengerti kasih Allah.
Dan ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Sebab, saudara sekalian, tabernakel tanpa dua loh batu, maka tabernakel itu menjadi kosong. Adalah kosong. Iya, sekali lagi saya ulangi. Tabernakel tanpa dua loh batu adalah kosong. Tapi sebaliknya, dua loh batu itu juga tidak boleh berada di luar kemah suci. Tidak boleh di luar tabernakel, tetapi harus diletakkan di dalam tabernakel. Ya, letaknya dua loh batu itu, kalau kita melihat dalam, ya kita belajar tentang tabernakel ini, letak dari dua loh batu itu ada di dalam tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Nah, inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Inilah yang Tuhan juga berikan kepada Musa, yang ayat mengatakan untuk diajarkan. Yang dia katakan, ya, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Nah, ini prakteknya untuk kita, saudara sekalian. Ya, prakteknya untuk kita di hari-hari ini, apa yang kita baca ini sudah terjadi kurang lebih 3.500 tahun yang lalu, zamannya Musa itu. Ya, dan itu sungguh-sungguh begitu luar biasa. Tapi untuk sekarang dua loh batu ini yang berbicara tentang kasih ini, kita yang pertama kita akan simak lebih dulu tentang dua loh batu ini yang berbicara tentang kasih ini. Yang tadi kalau disimpulkan, saudara sekalian, ya disimpulkan untuk kita ya berbicara tentang dua hal, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Atau lebih baik kita membaca, tadi saya mengatakan untuk kali ini mari kita akan banyak membaca, saudaraku. Kita akan membaca dalam kitab Ulangan, kitab Ulangan. Ya, sama dengan Keluaran pasal 20, tetapi saya ingin untuk membacakan dalam kitab Ulangan pasal yang kelima. Isi dari 10 hukum itu. Ya, atau isi dari 10 firman itu yang diterima oleh Musa. Ya, yang diterima oleh Musa. Pasal 5 ayat yang pertama, kita akan perhatikan ini tentang 10 hukum. Tidak mengapa kita akan membaca banyak ayat untuk kali ini. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka. Perhatikan. Dengarlah, hei orang Israel, ketetapan dan peraturan yang ada, yang pada hari ini ku perdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Dalam kitab Keluaran tadi untuk diajarkan kepada mereka. Tapi dalam kitab Ulangan ini disebutkan supaya kamu mempelajarinya. Setelah diajarkan, dia mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Ini 10 hukum ya yang Musa terima dari Tuhan. Ya, dia menyampaikan, memperdengarkan kepada bangsa Israel supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengingat perjanjian dengan kita di Horeb. Ya, bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu. Ini luar biasa, saudara.
Ya, perjanjian tentang 10 hukum ini, 10 firman ini, bukan kepada nenek moyangnya, bukan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, tapi disebutkan ini, ya, Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita saat itu. Saat Musa, bersama Musa, bangsa Israel itu. Dengan kita. Ya, kita yang ada di sini pada hari ini. Kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman. Jadi ini dijelaskan. Jadi betul-betul Musa ini menjadi pengantara. Karena bangsa Israel takut dengan suara Tuhan, ya, takut dengan api, sebab Tuhan tampil menyatakan pribadinya bagaikan api yang menghanguskan. Ayat lain mengatakan sesuatu. Ya, dalam pasal yang keempat ayat 24 dia katakan, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Dia takut, maka Musa ini menjadi pengantara, perantara antara Allah dengan Israel. Sekarang, ya, ia dan ia berfirman. Perhatikan kata ia berfirman. Allah yang berfirman. Jadi Musa ini hanya menyampaikan, tapi Allah yang menuliskan firman Allah itu. Ya, apa katanya? Ayat 6, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tuhan mengingatkan kembali betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan ketika Allah itu membawa bangsa Israel itu dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan itu. Ya. Ayat 7, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini suara firman yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yang ketiga, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Jadi inilah Tuhan. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang cemburu. Dia tidak mau disamakan dengan apapun juga. Ya, dia tidak mau bangsa Israel itu menyembah, bersembah sujud kepada siapapun juga selain kepada Tuhan Allahnya. Ya, ini yang ketiga. Ya. Dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga atau keempat dari orang-orang yang membenci aku. Dan seterusnya, kita akan loncat ayat yang ke-11. Ini yang keempat, saudara. Ya, hukum yang keempat. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Lalu sekarang kita akan masuk dalam hukum yang kelima. Ini loh batu yang pertama ini, saudara. Ya,
Loh batu yang pertama, ini yang membangun hubungan kita dengan Allah, yang diakhiri tadi sebutkan, ya Tuhan itu tidak mau umatnya menyembah Allah selain Dia, selain aku Tuhan Allahmu, sebab aku adalah Allah yang cemburu, dia katakan. Ya, saudara sekalian, ini membangun hubungan kita. Kita diajar untuk membangun ya hubungan kita dengan Allah, atau kasih kita kepada Allah. Kepada Allah. Saudara sekalian, sekarang ayat yang ke-16. Ya, loh batu yang kedua, saudara sekalian, atau hukum yang kelima ini, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini yang berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama. Ya, mengasihi Allah dengan sepenuh hati, nanti diringkas saudaraku, nanti kita baca dalam perjanjian baru saudaraku, dengan segenap jiwa, kekuatan dan akal budi, ya, dan juga kasih sesama. Lah, yang kelima, hukum yang kelima ini yang berkaitan dengan hormatilah ayahmu dan ibumu, ini membangun hubungan kita antar sesama, mulai dari seorang anak menghormati ayahnya dan ibunya. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ini luar biasa, Tuhan mengatur begitu rupa. Itu sebabnya tadi dia mengatakan, saudara, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Menghormati ibu bapak, menghormati orang tua, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Ini yang keenam. Ini yang kelima. Yang keenam, jangan membunuh. Ya, jangan membunuh. Lalu yang ketujuh, jangan berzina, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang terakhir, yang ke-10, hukum yang ke-10, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, ini saudara. Jadi kalau kita simpulkan, saudara sekalian, 10 firman, 10 hukum yang tertulis dalam 2 loh batu itu adalah membangun hubungan kita yang pertama dengan Allah, dan yang kedua adalah membangun hubungan kita kepada sesama. Sewaktu-waktu ada pertanyaan dari seorang ahli Taurat saat itu satu, untuk supaya, jadi pertanyaan ini ada tujuannya juga untuk mencari salahnya Tuhan. Ini dalam perjanjian baru, atau lebih baik kita baca. Kita baca dalam Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal yang ke-22, ya. Ya, kita akan belajar ini satu supaya kita bisa mengerti. Ya, jika di zamannya Musa diberikan 2 loh batu yang bertuliskan 10 firman ketika dia naik ke atas gunung Sinai itu. Ketika dia sampai di gunung Sinai, 2 hal yang Tuhan berikan, yaitu 2 loh batu dan tabernakel ini.
Nah, sekarang dalam perjanjian baru, dalam 10 firman itu diringkas menjadi 2. Tadi saya mengatakan yang pertama membangun hubungan kita dengan Allah, dan yang kedua membangun hubungan kita dengan sesama, yang dimulai hormati ibu bapakmu. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, dan semua saudara sekalian, sampai jangan mengingini. Tetapi dalam perjanjian baru, pasal 22, Injil Matius pasal 22 ayat 34. Perhatikan saudara sekalian ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem. Ya, sebab orang Saduki ini tidak percaya dengan kebangkitan. Ya, tidak percaya dengan kebangkitan. Maka ayat 34 dia sebutkan, ya, bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem. Berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Coba, dia disebutkan ahli Taurat, tapi bertanya, bukan bertanya oleh karena tidak tahu. Dia ahli kok, mustahil dia tidak tahu. Tapi dia bertanya punya tujuan untuk mencobai dia, mencobai Tuhan. Saudara sekalian, apa dia katakan? Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ya, hukum yang mana? Ya, yang terutama dalam hukum Taurat. Maka Tuhan akan simpulkan 2. Dari 10 hukum itu diringkas menjadi 2, saudaraku. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Yang isinya ada di dalamnya itu, saudaraku, tadi disebutkan dalam kitab Ulangan itu, saudaraku. Tuhan tidak mau, ya, tidak mau ada Allah lain, ya. Tuhan tidak mau ada Allah lain. Dia sebutkan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya, dan seterusnya. Maka disimpulkan, ya, oleh Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya, ya, sepenuh-penuhnya. Jangan sampai kita nanti ada pada kita Allah yang lain, atau membuat patung, atau menyembah yang lain. Itu sebabnya disimpulkan, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jelas, saudara sekalian. Hukum yang terutama dan yang pertama, yang membangun hubungan kita dengan Allah, untuk sekarang ini dalam hati kita jangan ada Allah yang lain. Sebab dia sebutkan, akulah Tuhan Allah yang cemburu. Jadi Allah yang kita sembah itu Allah yang cemburu, yang tidak mau disamakan dengan apapun juga. Itu artinya tadi saya mengatakan, bagaimana kita membangun hubungan kita dengan sepenuh hati, hanya untuk bisa mengasihi Tuhan Allah segenap jiwa, segenap akal budi kita yang Tuhan beri. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, lalu dilanjutkan, tidak cukup hanya di situ, saudaraku. Yang kedua,
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya nilainya sama dengan itu, kita juga tidak boleh menduakan satu. Ya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Di saat Tuhan mengajarkan kita mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu artinya dan kita melakukan itu seperti halnya kita mengasihi sesama itu seperti kita juga mengasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dari sini kita jelas diajar oleh Tuhan dalam prakteknya untuk kita di zaman akhir ini, untuk supaya kita dua loh batu itu yang sentralnya adalah kasih. Kita diajarkan dari pelajaran itu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap sepenuh hati kita kepada Tuhan. Juga kita mengasihi kepada sesama kita seperti kita juga mengasihi Tuhan, nilainya sama. Ini akan menjadi indah. Dan ayat selanjutnya dikatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dengan pelajaran dua loh batu ini, kita diajar oleh Tuhan untuk kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bukan memusuhi Tuhan, bukan memusuhi sesama, bukan membenci sesama, tapi kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi Tuhan, seperti diri kita ini mengasihi Tuhan. Apa mudah? Mudah untuk diucapkan, tapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Contoh, bagaimana Bro? Bagaimana Pak Gembala, Pak Pendeta harus mengasihi sesama, yang sesama itu sangat bencekno, sangat tidak menyenangkan. Bagaimana kita bisa mengasihi orang semacam itu? Saya akan tunjukkan. Sesungguhnya sesama itu siapa sih? Sesama yang paling dekat itu adalah, ini yang nomor satu yang harus kita kasih. Mengasihi sesama itulah praktek dari kita mengasihi Allah dengan sepenuh-penuhnya. Maka kita pun juga mengasihi sesama itu juga dengan sepenuh-penuhnya, sebab nilainya sama. Tadi ayat mengatakan. Lalu sesama yang paling dekat itu siapa? Kalau suami itu istrinya. Kalau istri ya suaminya. Kalau anak ya orang tuanya. Kalau orang tua ya anaknya. Kalau bersaudara ya saudaranya itu yang paling dekat. Tapi seringkali kita lupa. Kepada yang paling dekat kita tidak bisa mengasihi, tetapi kita yang jauh sana kita bisa mengasihi, yaitu omong kosong. Cobalah mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai akhirnya ke ujung bumi. Apa itu ujung bumi? Sampai kita bisa mengasihi musuh. Ya, dunia itu kan membenci kita. Ayat mengatakan, ya, sebelum dunia membenci kamu, dia terlebih dulu membenci aku, kata Tuhan. Ya, coba kita belajar di sini, kita diajar di sini untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri.
Tadi saya sudah menjelaskan banyak hal. Tapi itu juga tidak mudah, tadi saya mengatakan. Kenapa? Sebab mengasihi itu perlu pengorbanan. Apa yang kita korbankan? Kalau Yesus dia kasihnya terhadap manusia ini, dia mengorbankan nyawa, tergantung di kayu salib. Oleh karena kasihnya terhadap kita orang-orang berdosa. Nah, untuk kita sekarang, saudara sekalian, kita hanya diminta, dituntut, diajar oleh Tuhan untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Untuk mengasihi sesama kita. Tadi penjelasannya, siapa sesama kita yang paling dekat tadi sudah. Nah, untuk mengasihi sesama ini juga butuh pengorbanan, saudara sekalian. Apa yang kita korbankan? Korban perasaan, mengorbankan harga diri kita, mengorbankan banyak hal untuk kita bisa mengasihi. Jadi artinya mengasihi itu adalah suatu kerelaan. Ya, saya rasa kita mengerti bagaimana seorang istri harus merelakan harga dirinya, merelakan waktunya untuk suaminya. Demikian juga suami terhadap istrinya. Banyak pengorbanan, korban perasaan, dan banyak hal. Juga kepada anak-anak, anak kepada orang tua. Kerelaan. Sampai sewaktu-waktu, saudara sekalian, ya Tuhan mengajarkan kita sampai kita bisa mengasihi musuh kita. Itulah yang disebutkan, maka kasih itu akan menjadi sempurna. Kenapa? Karena kasih yang sempurna itulah kasih, saudaraku, yang dibuktikan dengan perbuatan kasih. Dan sampai pada akhir Tuhan mengatakan, ya, hendaklah engkau sempurna, sebab Bapakmu itu sempurna. Sempurna dalam hal apa? Sempurna dalam hal kasihnya itu loh. Karena Bapak memang betul-betul dia sudah mengutus putranya. Diberikannya putranya ini untuk supaya kehidupan kita. Ini bukti. Itu sebabnya dalam Injil Matius, saudara sekalian, ini kita akan lihat Injil Matius, laku Injil Matius pasal yang ke berapa itu? Pasal yang keempat atau pasal yang kelima? Pasal yang kelima, saudaraku. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan, ya bukan saja kita mengasihi Allah, juga bukan saja kita mengasihi sesama, tapi juga Tuhan mengajarkan sampai kita mengasihi musuh, saudara. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44 atau ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini saudaraku, sampai sejauh ini Tuhan mengajarkan kepada kita, bukan hanya sekedar mengasihi sesama, tapi sampai kita mengasihi musuh kita. Tadi saya katakan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sampai mengasihi sampai seluruh dunia ini. Yang sebenarnya dunia ini jelas mengatakan membenci kamu. Tapi perintahnya adalah kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan penjelasan selanjutnya sudah katakan,
Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, perhatikan saudaraku, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Saudara sekalian, sempurna dalam apa? Sempurna dalam kasihnya itu. Lah, ini jalan, saudara. Jadi mengasihi sampai mengasihi musuh itu jalan untuk kita menjadi sempurna seperti Bapa itu sempurna. Ini dasar, saudara. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita ini. Ya, itu sebabnya kita tidak menjadi rugi ketika Tuhan tunjukkan tentang dua loh batu. Ya, Tuhan tunjukkan dua loh batu dan Tuhan berikan kepada Musa untuk diajarkan kepada orang Israel, untuk orang Israel mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Maka dari pihak kita di zaman akhir ini, kita mengambil suatu pelajaran betapa besarnya pelajaran tentang dua loh batu, pelajaran tentang kasih Allah itu. Tadi saya mengatakan, ya, di dalam kasih maka kita akan mengerti kehendak Allah. Besok jika Tuhan izinkan, saudaraku, kapan? Atau hari ibadah raya, dan di dalam kehendak Allah itu kita bisa mengerti kasihnya Allah. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ini praktek secara langsung untuk kita di hari-hari ini. Bagaimana kita harus mengasihi Tuhan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan dan akal budi. Itu kepada Tuhan, tapi juga hukum yang sama seperti yang pertama itu, juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Artinya praktek kita mengasihi Allah itu adalah kita mengasihi sesama. Sesama yang macam apa? Sampai sesama mengasihi sesama yang memusuhi kita. Mengasihi orang yang memusuhi kita, bukan hanya mengasihi, tapi juga mendoakan mereka. Coba ingat, ada mungkin kita masing-masing ada pengalaman atau sedang mengalami hal semacam itu, yang bencek nih kita, yang mengganggu kita, yang riui kita, yang membuat kita tidak nyaman, tidak senang. Tapi justru itu yang Tuhan ajarkan kepada kita, untuk supaya kita mengasihi dan mendoakan mereka. Bahkan disebutkan ayat mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini tidak mungkin daging ini bisa menerima. Ya, kalau ini bukan kehendak Allah, saudara sekalian, tidak mungkin daging ini bisa menerima. Dia sudah bencek nih, sudah menyusahkan, tapi kok aku harus berdoa untuk dia. Sudah gitu harus mengasihi dia. Ini sulit buat daging ini. Tapi justru kalau kita belajar seperti firman Tuhan ini ditujukan kepadaku, kepada kita semua. Nanti kita akan lebih dalam lagi. Kita diajar mengerti tentang kehendak Allah. Kita diajar untuk mengerti tabernakel itu.
yang adalah tempat kediaman Allah. Yang difokuskan di sana, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah di dalam kasih. Kalau kita bisa mengasihi sampai yang tadi saya jelaskan itu, maka kita bisa mengerti tentang kehendak Allah. Oh iya, ternyata Tuhan itu begitu indah buat kita. Ayo kita disiapkan semua. Ini yang Musa terima ketika di Gunung Sinai untuk diajarkan kepada bangsa Israel. Prakteknya ini yang sudah Tuhan berikan kepada kita lewat pengorbanannya. Saudara, dalam cerita yang lain nanti kita akan dua loh batu yang pertama ternyata dipecahkan karena bangsa Israel itu menyembah lembu emas. Itulah Kristus yang dikorbankan. Kristus yang tersalib itu. Untuk apa? Untuk menebus. Atau itu wujud kasihnya Allah kepada manusia berdosa kita ini. Dan sekarang Tuhan sudah lakukan, sekarang Tuhan ajarkan untuk kita mempraktekkan. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Ayat mengatakan, saudaraku, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini luar biasa. Ya, puji Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Kita dibawa oleh Tuhan untuk mengerti kehendak Allah. Di dalam kasih ini yang kita terima, ya, kita diajar untuk mengerti kehendak Allah. Nanti jika Tuhan izinkan, di dalam kehendak Allah, kita diajar untuk mengerti kasihnya Allah itu begitu luar biasa. Ayo kita akan melakukan satu pujian dan nanti kita akan berdoa syafaat untuk kita semua, saudara sekalian. Kita akan melakukan pujian dari yang berjudul Ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu. Haleluya. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bersama kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, jika kehidupan kami mengasihi Engkau dengan sepenuh-penuh hati, dan kami boleh belajar juga mengasihi sesama kami, maka Tuhan tidak akan mampu, dunia ini akan bisa mempengaruhi kami semua. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih sore malam hari ini. Engkau sudah melawat kami, dan Engkau sudah memberikan firman-Mu tentang dua loh batu, tentang kasih Allah, kasih kami kepada Engkau, dan kasih kami kepada sesama kami. Sungguh luar biasa Tuhan. Itu sebabnya biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan meteraikan dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah kita dalam ibadah doa dan penyembahan ini. Nanti kita akan lanjutkan, kita praktekkan kasih kita kepada Allah dengan kita semakin membawa hidup kita semakin menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadwal ibadah kita nanti kita akan kembali pada hari Minggu, itu merupakan suatu ibadah raya kita yang akan dimulai jam 5:30 sore tepat. Dilanjutkan hari Rebu PA, saudara sekalian, dan hari Kamis semacam sekarang ini ibadah doa dan penyembahan. Kita bawa dalam doa terus ibadah-ibadah ini yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita bisa tekuni. Dan sekaligus, ya ini yang saya mintakan kepada saudara sekalian untuk berdoa, nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan firman Allah untuk kita, untuk menolong kita, untuk memberikan kekuatan, bahkan memberikan pengharapan di masa-masa yang sulit semacam ini. Puji Tuhan, kita tetap berdoa juga untuk supaya pandemi corona ini segera berlalu, saudaraku, dan kita bisa beribadah secara tatap muka kembali. Tidak tahu, biar Tuhanlah berkehendak untuk kita semua. Tapi satu perkara, dengan pengalaman yang sedang kita hadapi ini, Tuhan mengajarkan untuk kita tekun, tetap tekun dalam ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Puji Tuhan, nanti kita akan berdoa untuk sidang jemaat yang membutuhkan pertolongan. Pertama adalah kita berdoa untuk Om Edwin, saku, ya yang saya dengar tadi ya masih dalam perawatan, saku, dalam perawatan di Rumah Sakit Unair. Kita doakan supaya Tuhan memberikan pertolongan. Kita yakin bahwa bagi Tuhan itu tidak ada barang yang mustahil. Dia sanggup untuk mengerjakan segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, tapi bagi Dia tidak ada barang mustahil. Juga kita berdoa untuk Ibu Nona. Ibu Nona ini kemarin saya sudah menjelaskan, ini masih keluarga dari Tante D Triorejo, ya masih keluarga famili saudaraku yang saat ini ada di Makassar. Kita doakan juga, kita mendoakan kepada orang-orang tua kita oleh karena usia dan kelemahan tubuh, biar Tuhan juga memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru ya di masa-masa sekarang ini. Juga kepada jemaat-jemaat yang ada masalah persoalan ya secara pribadi, nikah, rumah tangga, atau pekerjaan, atau masalah-masalah lain, kita bawa dalam doa supaya Tuhan juga yang akan memberikan pertolongan. Itu sebabnya sekali lagi, ayo kita tunjukkan kasih kita kepada Allah sampai betul-betul ya menimbulkan rasa belas kasihan Tuhan untuk kita bisa mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Demikian pula juga kita berdoa untuk bangsa dan negara kita yang di hari-hari ini, saudaraku, ya pandemi ini di tempat-tempat tertentu juga mengalami satu peningkatan. Kita berdoa untuk supaya kita di Surabaya ini boleh baik-baik saja. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Tuhan, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk lawatanmu, untuk kebaikanmu, untuk kasih sayangmu kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan beribadah, kesempatan untuk melayani Tuhan. Saat ini hamba membawa sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh sekalipun Tuhan, dimanapun saat berada, biar Tuhan menolong, melawat mereka semua, melindungi, menjaga, dan tetap memberkati sidang jemaat-Mu semua, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan sampai pun masalah-masalah persoalan yang sidang jemaat-Mu hadapi. Nyatakanlah pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih. Tanpa Engkau sidang jemaat-Mu kami semua
tidak ada artinya. Tapi kami hanya mengandalkan Engkau, mengharapkan Engkau Tuhan. Belas kasihani kami semua Tuhan, untuk supaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dan kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati kami semua dengan heran Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan Engkau memberikan kekuatan, yang dalam masalah Tuhan Engkau memberikan jalan keluarnya, khusus kepada saudara-saudara kami yang sudah kami sebutkan, Om Edwin Tuhan, yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, Ibu Nona yang juga dirawat di rumah sakit di Makassar. Kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau Allah yang kuat, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang begitu luar biasa, yang sanggup memberikan pertolongan kepada anak-anak-Mu yang membutuhkan. Dan kami serahkan Tuhan saudara kami tadi ke tangan-Mu. Biar uluran tangan kasih-Mu Tuhan Engkau nyatakan kepada saudara-saudara dalam penderitaan di rumah sakit ini, dan kuasa Tuhan akan nyata. Namun demikian, kuasa kegelapan yang coba mengganggu, terutama mengganggu hati mereka, Tuhan, dalam bentuk apapun juga Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan, sakit penyakit yang diderita oleh anak-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya Tuhan menolong semuanya. Pakai para dokter, obat-obat yang digunakan dan alat yang digunakan, Engkau sucikan, Engkau berkati semua untuk proses pemulihan sampai kesembuhan secara sempurna, dan kembali beraktivitas, terutama bisa beribadah melayani Engkau kembali. Terima kasih Tuhan, ibadah-ibadah yang Engkau sudah sediakan, biar kami belajar menekuninya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau tolong yang di hari-hari ini boleh mengalami suatu masalah, terutama dalam pandemi ini. Engkau tolong Tuhan, Engkau memberikan kemampuan kepada para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat negara di pusat, daerah, TNI, Polri, semua Tuhan Engkau berkati, Engkau pakai, memberikan hikmat akal budi dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami yakin dan percaya Engkau sangat berkuasa untuk menolong kami sekalian. Sementara kami akan beristirahat, akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan tetap Engkau jaga lindungi kami. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan.